Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Saya Delia Cornelia dengan NIM 19624010008 dari jurusan Akuntansi Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan mempraktekkan presentasi yang baik dan benar sebagai memenuhi salah satu tugas mata kuliah Enabling Skill. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Yang saya hormati Bapak Hamdani Ariful Syah, SEMAK, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Enabling Skill yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem keamanan informasi nasabah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Delia Cornelia, mahasiswa akuntansi dari Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 19624010008. Di sini akan menyampaikan presentasi saya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa informasi merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Apalagi sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang bank. Perusahaan perlu menjamin atas keamanan dari informasi dan data-data tersebut. Karena apabila terjadi kebocoran informasi ataupun kegagalan dalam sistemnya, maka dapat menimbulkan kerugian, baik itu dari sisi finansial maupun dari sisi produktivitas perusahaan. Dalam rangka mengantisipasi atau mengamankan informasi dan data-data tersebut, kita perlu membangun sebuah sistem keamanan informasi nasabah, yang dimana itu merupakan suatu usaha ataupun upaya perusahaan dalam melindungi baik itu peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak berwenang. Di sini, untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwenang itu ada terbagi dua, yaitu ancaman dari pihak internal dan ancaman dari pihak eksternal. Ancaman dari pihak internal ini bukan hanya pekerja atau karyawan yang ada di perusahaan tersebut, tetapi juga dari karyawan temporer atau konsultan, kontraktor, ataupun kolega atau mitra yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, ancaman dari pihak eksternal. Ini merupakan ancaman yang datang dari perusahaan yang sama, seperti perusahaan tersebut, yaitu pesaing perusahaan itu sendiri. Dan di sini, ancaman jenis yang baru dan sering terjadi di tahun-tahun belakang ini adalah malicious software atau malware, yang dimana malware itu sendiri terdiri dari program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak kita inginkan. Fungsi-fungsi tersebut dapat menyebabkan terhapusnya file atau bahkan dapat menghentikan sistem itu sendiri. Nah, contoh dari beberapa software yang berbahaya tersebut seperti virus, worm, adware, dan spyware. Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan informasi nasabah tersebut, perusahaan perlu mengetahui 3 aspek dasar dalam keamanan informasi, yaitu ada confidentiality, ada integrity, dan ada availability. Yang pertama yaitu confidentiality. Di sini perusahaan memberikan jaminan bahwa data-data tersebut tidak dapat disadap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu integrity, yang dimana perusahaan menjamin integritas data-data tersebut, bahwa data-data tersebut tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Salah satu cara untuk memproteksi hal ini adalah dengan menggunakan checksum, sertifikat, atau signature. Mekanisme signature tersebut akan mendeteksi jika adanya perubahan pada data tersebut. Dan yang ketiga adalah availability. Di sini, perusahaan menjamin bahwa pengguna tersebut dapat menggunakan sistem informasi tersebut dimanapun dan kapanpun tanpa ada gangguan dan dalam format yang bisa diakses. Selain dari 3 aspek dasar tersebut, perusahaan perlu menambahkan beberapa aspek lagi. Tujuannya untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu dengan menambahkan authentication yang digunakan oleh orang yang mengakses service dan server yang menyediakan service.
Mekanisme yang biasanya umum digunakan dari pihak pengguna yang pertama yaitu suatu yang dipunyainya atau dimilikinya, seperti chip card atau kartu ATM. Nah, yang kedua yaitu sesuatu yang diketahuinya, contohnya seperti user ID, password, ataupun PIN. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang ada pada bagian kita, contohnya seperti sidik jari ataupun iris mata. Nah, yang kedua yaitu non-repudiation. Di sini adalah menjamin bahwa apabila nasabah tersebut telah melakukan suatu transaksi, maka nasabah tidak dapat menolak atas transaksi tersebut. Dan yang ketiga adalah metode keamanan, yang dimana layanan ini terdiri dari beberapa metode keamanan. Yang pertama yaitu penggunaan protokol Hypertext Transfer, protokol secure atau HTTPS, yang dimana data atau informasi yang dikirimkan dari server ke ISP atau klien berbentuk data acak yang transkripsi. Yang kedua yaitu penggunaan metode enkripsi Secure Socket Layer atau SSL 128-bit. Yang disinilah data yang dikirimkan harus melalui SSL dan berada pada tingkat soket. Yang ketiga yaitu penggunaan user ID dan PIN pada layanan internet banking. Dan yang keempat yaitu layanan pengaturan timeout session, yang dimana apabila nasabah tidak melakukan aktivitas apapun setelah 10 menit, maka akses tersebut tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan PIN dalam setiap kegiatan perbankan. Selanjutnya, setelah perusahaan menentukan aspek-aspek yang digunakan dalam keamanan informasi, perusahaan perlu melakukan pengendalian keamanan. Di sini ada 4 langkah dalam melakukan pengendalian keamanan. Yang pertama yaitu pengendalian teknis. Di sini, perusahaan menggunakan sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan ini adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Jadi ini merupakan langkah preventif. Lalu perusahaan menggunakan firewall yang dimana ini merupakan filter yang digunakan untuk membatasi jaringan antara internal perusahaan dengan internet. Jadi tidak ada kebocoran data yang menyebar ke internet. Yang kedua yaitu pengendalian kriptografis, yang dimana ini merupakan penggunaan kode-kode dengan menggunakan proses-proses matematika yang merubah data-data tersebut atau menyamarkan data-data tersebut ke dalam bentuk tertentu yang tidak dapat dibaca. Selanjutnya yaitu pengendalian fisik. Pengendalian fisik lebih ke bagaimana kita melindungi tempat data-data tersebut disimpan. Misalnya, dalam ruangan server, kita perlu menggunakan kunci yang canggih agar tidak sembarangan orang masuk lalu lalang ke ruangan tersebut. Kita bisa menggunakan kunci canggih seperti menggunakan fingerprint, iris mata, ataupun dengan suara, dan juga penggunaan kamera pengintai dan alat keamanan lainnya. Pengendalian selanjutnya yaitu pengendalian formal dan informal. Formal terlebih dahulu. Pengendalian formal di sini dengan cara lebih mengarah perilaku bagaimana karyawan melakukan administrasi pada perusahaan. Jadi, karyawan yang melakukan administrasi dokumen-dokumen tersebut harus melakukan tugasnya sesuai dengan panduan yang telah dilakukan. Jadi, jika alurnya seperti itu, maka karyawan harus melakukan seperti itu. Dan pengendalian informal ini lebih ke bagaimana perusahaan melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan agar karyawan tersebut lebih memahami dan mendorong dilakukannya kegiatan keamanan informasi. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara mengendalikan keamanan, lalu aspek-aspek apa saja yang harus ditentukan, selanjutnya mengapa sistem keamanan penting untuk perusahaan. Yang pertama, karena teknologi komunikasi modern saat ini membawa dinamika dunia nyata ke dunia virtual. Seperti yang kita ketahui, dahulu ketika kita ingin melakukan pembayaran listrik, maka kita melakukannya secara langsung datang ke kantor PLN-nya. Sementara sekarang, kita hanya perlu menggunakan internet banking atau m-banking saat ingin melakukan pembayaran. Tentunya, perpindahan dari dunia nyata ke dunia virtual tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih besar pula kepada para pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, di sini perusahaan berupaya untuk menjaga data-data tersebut agar tidak terjadi pembobolan atau penyadapan.
Yang kedua adalah kurangnya keterampilan pengamanan yang dimiliki oleh pemakai. Seperti yang kita ketahui bahwa masih ada saja pengguna yang kurang peduli terhadap data-datanya sendiri. Jadi, pemakai tersebut menggunakan PIN yang sama pada beberapa ATM, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan yang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, sebagai perusahaan bank harus melakukan beberapa keamanan yang berlapis, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan pendeteksi sidik jari, iris mata, wajah, ataupun suara untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga objek kepemilikan dari informasi yang memiliki nilai ekonomis. Data-data tersebut sangat berharga, baik itu bagi perusahaan maupun bagi nasabahnya sendiri. Maka dari itu, perusahaan berusaha agar data-data tersebut tetap menjadi milik dari nasabah dan dijaga rahasianya oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, tidak ada salahnya perusahaan tersebut untuk melakukan investasi pada pengembangan sistem keamanan informasi. Karena seperti yang kita ketahui, informasi merupakan salah satu aset yang terpenting bagi perusahaan tersebut. Selain itu, melihat dari perkembangan zaman saat ini, kejahatan-kejahatan melalui virtual lebih gencar dilakukan dan juga melihat dari bank-bank lain yang sudah berani melakukan investasi besar-besaran untuk melakukan keamanan pada informasi-informasinya. Pengadaan yang harus perusahaan lakukan dalam upaya untuk meningkatkan sistem keamanan informasi ini dapat saudara-saudara lihat pada proposal yang telah dibagikan sebelumnya. Di situ terdapat rincian dari anggaran yang perusahaan ajukan untuk melakukan investasi dalam bidang sistem keamanan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan setelah presentasi ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sekian video dari saya mengenai cara presentasi yang baik dan benar. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan perbuatan. Semoga video saya ini dapat menginspirasi teman-teman. Terima kasih.